membahas buku, kita pahami dulu apa itu teks ulasan. Teks ulasan bukan cuma soal suka atau tidak suka, tetapi teks yang berfungsi untuk menilai, mengkritik, dan menganalisis sebuah karya secara mendalam. Jadi, kita sebagai pembaca kritis harus bisa memberikan tanggapan yang jelas terhadap buku yang dibaca. Lalu, bagaimana cara mengulas buku yang benar? Pertama, pilih buku yang sesuai minat kalian. Kedua, baca secara kritis dan pahami isi bukunya. Yang ketiga, ringkas pokok-pokok pentingnya. Keempat, tentukan kriteria penilaian seperti gaya penulisan atau kualitas informasi dari bukunya. Kelima, cari referensi pembanding supaya penilaian kalian menjadi lebih objektif. Setelah itu, barulah susun ulasan dengan struktur yang benar. Dalam struktur teks ulasan, di bagian pertama ada identitas, yaitu informasi buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Setelah itu, ada orientasi, yaitu pengenalan singkat tentang buku, penulis, dan sasaran pembacanya agar mendapat gambaran umum. Nah, setelah bagian dasar ini, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chris. Silahkan, Chris. Setelah bagian orientasi tadi, struktur selanjutnya adalah tafsiran isi. Di tahap ini kita melakukan penceritaan ulang tentang apa yang dilakukan penulis saat menulis buku tersebut. Tujuannya adalah agar audiens atau pembaca paham apa keunikan buku ini dibandingkan karya lainnya, tanpa memberikan spoiler yang berlebihan. Lalu struktur selanjutnya adalah evaluasi. Di sini kita berperan sebagai seorang kritikus yang memberikan penilaian analitis yang objektif mengenai apa keunggulan dan kelemahan dari buku tersebut. Tapi ingat ya, kritik yang baik itu adalah kritik yang jujur namun tetap bermanfaat bagi pembaca maupun penulisnya tanpa merugikan pihak manapun. Nah, setelah puas mengevaluasi, kita tutup dengan rangkuman evaluasi. Di bagian ini, kita memuat dua unsur penting, yaitu simpulan akhir dan saran. Kita menegaskan kembali apakah pendapat kita di bagian orientasi tadi benar adanya, dan apakah buku ini memang layak dimiliki oleh target pembaca yang dituju. Jadi, kita juga bisa nih memberikan saran, perbaikan atau rekomendasi penelitian lanjutan bagi yang tertarik. Nah, setelah 5 struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada satu unsur yang tidak kalah penting dari teks ulasan buku, yaitu hubungan genre. Teks ulasan buku itu mengandung yang namanya genre makro dan genre mikro. Singkatnya, teks ulasan secara utuh itu disebut genre makro, dan untuk mengisi tahapan-tahapan struktur yang sudah disebutkan sebelumnya, kita menggunakan genre mikro. Jadi, genre makro keseluruhannya dan genre mikro adalah bagian-bagian kecilnya. Oke teman-teman, setelah mendengarkan pemaparan materi secara singkat, di sini kita akan melakukan praktik langsung agar lebih paham terhadap materi teks ulasan buku itu. Di sini kami akan mengulas buku dengan judul yang berbeda, yaitu buku fiksi dengan judul Laut Bercerita dan buku non-fiksi dengan judul The Alpha Girls Guide. Oke, selanjutnya adalah novel Laut Bercerita. Nah, apa sih novel ini? Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci tentang novel ini, apa-apa aja isinya, kita harus kenal dulu dong buku ini apa. Nah, Laut Bercerita itu sendiri ditulis oleh Leila S. Chudori yang diterbitkan oleh Gramedia, yaitu Kepustakaan Populer Gramedia. Udah tahu dong Gramedia itu apa? Oke. Pada tahun 2017. Nah, si Leila S. Chudori itu salah satu sastrawan dan jurnalis yang udah cukup terkenal dan udah karyanya tuh udah top, bagus gitu. Nah, untuk halamannya sendiri yaitu 379 halaman. Menjadikan dia salah satu novel yang cukup tebal sih, tapi bagi saya ini tidak cukup tebal. Nah, untuk genrenya sendiri, Laut Bercerita itu mengambil genre sejarah kontemporer yang cukup khas ya untuk sebuah novel fiksi, apalagi ada sejarahnya gitu yang cukup khas. Nah, fun fact-nya, si Laut Bercerita ini itu memenangkan si penulisnya itu si Leila S. Chudori itu memenangkan SEA Write Award tahun 2020. Itu salah satu penghargaan paling populer dan cukup bergengsi di Asia Tenggara. Nah, oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian orientasi, yaitu pengenalan umum tentang isi dan latar belakang buku, yaitu si novel ini, Laut Bercerita. Nah, kita itu dibawa kembali ke masa kelam Indonesia, yaitu sekitar tahun 1998 hingga awal reformasi. Nah, fokus utamanya itu adalah peristiwa penghilangan paksa terhadap para aktivis mahasiswa yang kritis terhadap pemerintahan rezim Orde Baru. Nah, penulis Leila S. Chudori itu dikenal sebagai jurnalis yang sangat teliti untuk menulis buku. Nah, ini dia tuh melakukan riset yang luar biasa dengan cara mewawancarai puluhan aktivis yang selamat pada peristiwa tersebut, mantan tahanan politik serta keluarga korban. Nah, hasilnya si novel ini tidak terasa seperti fiksi ya, melainkan seperti laporan jurnalistik yang dikemas dalam bahasa yang puitis gitu. Nah, jadi dalam orientasi buku ini kita tahu gitu bahwa isi buku si Laut Bercerita itu tentang di mana si penulis itu menggambarkan peristiwa yang terjadi di dalam dunia novel tersebut gitu, yaitu pada saat masa kelam Indonesia, yaitu masa 1998 hingga awal-awal reformasi, di mana kan di situ banyak sejarah yang mengatakan bahwa masa tersebut sangat-sangat kelam bagi para aktivis. Nah, itu dikemas baik dalam buku ini sehingga kita dapat gambaran, kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh pemeran utama dan keluarganya di dalam buku ini. Oke, sekian dari penjelasan tentang orientasi. Terima kasih. Novel ini dibagi menjadi dua sudut pandang. Bagian pertama diceritakan langsung dari sudut pandang biru laut sehingga pembaca dapat merasakan ketakutan, penderitaan, dan perjuangan yang dialami. Sementara bagian kedua diceritakan dari sudut pandang Asmara Jati, adik laut, yang menggambarkan bagaimana perasaan keluarga yang kehilangan anggota keluarganya tanpa kepastian. Melalui cerita ini, pembaca diajak memahami bahwa peristiwa penghilangan aktivis bukan hanya menyakitkan bagi korban, tapi juga meninggalkan luka mendalam. Bagi keluarga yang ditinggalkan, penulis berhasil menggambarkan rasa kehilangan, harapan, dan kesedihan dengan sangat kuat sehingga pembaca bisa ikut merasakan emosi para tokohnya. Kelebihan terbesar dari novel Laut Bercerita ini adalah risetnya yang sangat autentik. Leila selaku pencipta novel ini melakukan wawancara langsung dengan para aktivis dan keluarga korban sehingga suasana penyiksaan dan kehilangan terasa sangat nyata. Selain itu, gaya bahasanya juga puitis dan emosional. Tragedi yang kelam bisa disampaikan dengan indah tanpa kehilangan makna. Karakter-karakternya pun terasa manusiawi, terutama biru laut dan Asmara Jati yang digambarkan penuh rasa takut, harapan, dan perjuangan. Ditambah lagi, ending novel ini sangat membekas, membuat pembaca merenung lama setelah selesai membaca ini. Namun buku ini juga punya kekurangan yang cukup ekstrim dan detail sehingga bisa terasa berat bagi pembaca yang sensitif. Alur ceritanya tidak sepenuhnya linear karena sering berpindah waktu, jadi membutuhkan konsentrasi ekstra. Selain itu, beberapa bagian terutama saat menceritakan kehidupan asmara di Paris terasa agak lambat bagi pembaca yang lebih suka cerita dengan tempo yang cepat. Baik, jadi untuk kesimpulan yang bisa kami dapatkan setelah mengulas novel ini, dari novel ini bahasanya itu mudah dipahami serta menarik pembaca yang sangat banyak. Kemudian alur ceritanya yang menarik, lalu tokohnya yang terasa realistis, dan latar sejarahnya yang dijelaskan dengan baik sehingga para pembaca itu seakan-akan berada di masa menjelang reformasi di tahun 1998. Meskipun memang ada beberapa pembaca yang merasa keberatan atau mungkin susah untuk mencerna apa yang diceritakan karena memang ada yang membahas tentang politik dan juga penderitaan si tokoh. Tapi justru di situ letak keseruannya yang dimana novel ini bakal menjadi terasa lebih nyata. Jadi secara keseluruhan sih novel ini sangat layak untuk dibaca.
Dan bukan karena memang bagus ceritanya ya, tapi novel ini juga dapat memberikan wawasan kepada kita tentang sejarah Indonesia dan pentingnya menghargai kebebasan dan hak asasi. Nah, terima kasih telah menonton video ulasan kami. Semoga dengan menonton video ulasan kami ini, teman-teman bisa menambah minat membaca. Nah, buku yang kedua kita mengulas buku The Alpha Girls Guide. Nah, identitas buku ini, jadi buku ini ditulis sama Henry Manampiring atau biasa dipanggil Opiring. Terus ini juga dipublikasikan oleh Gramedia Pustaka Umum di tahun 2015. Namun saking viralnya buku ini, saking banyak minatnya buku ini itu masih dicetak sampai sekarang. Terus genre buku ini itu adalah self development atau pengembangan diri. Lalu target pemasaran buku ini itu untuk wanita-wanita muda atau remaja-remaja putri yang memang membutuhkan bacaan ya untuk ngembangin diri mereka masing-masing. Terus buku ini tebalnya 200 halaman, gak setebal itu, dan cocok banget buat kalian yang suka berpergian pakai angkutan umum atau apapun itu transportasi umum, untuk kalian baca-baca di transportasi umum. The Alpha Girls Guide adalah buku panduan yang ditulis oleh seorang laki-laki untuk perempuan. Unik bukan? Henry Manampiring adalah seorang penulis laki-laki yang aktif di media sosial dan sering berdialog bersama pengikut perempuannya, membahas tentang berbagai masalah hidup. Dari situlah ia mengumpulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul, lalu mengumpulkannya menjadi buku ini. Gaya penulisan Manampiring ini sangat santai, sama seperti seorang kakak laki-laki sedang menasihati adik perempuannya. Tidak menggurui, tidak sok tahu, dan juga tidak terlalu manja. Ia berkebaikan dan kadang menongol. Contohnya, dia mengatakan seperti ini: cowok parasit itu nggak cuma ngabisin duit kamu, tetapi juga pikiran dan mimpi kamu. Jadi, cabut sebelum kamu tenggelam. Nah, gaya penulisan seperti inilah yang membuat pembaca merasa sangat dekat dengan buku ini. Buku ini sangat cocok untuk remaja putri yang sedang mengalami masalah tekanan sosial, mahasiswi yang galau tentang organisasi ataupun nilai akademik, bahkan juga fresh graduate yang baru mendapat kerja. Tapi bagi seorang perempuan yang sudah matang secara emosional dan berpengalaman, mungkin buku ini sudah sangat terlalu mendasar. Nah, sekarang kita masuk ke isi bukunya. Jadi bukunya itu dibagi menjadi 9 bab, dan tiap babnya itu membahas satu sisi kehidupan perempuan alpha. Aku jelasin santai aja ya, bergampang diingat. Nah, bab satunya itu The Alpha Student. Ini nih ngomongin soal pendidikan. Di sini Om Piring membahas soal satu pertanyaan yang paling sering banget muncul. Lebih penting nilai bagus atau aktif organisasi? Nah, sebenarnya dua-duanya itu bagus. Cuman tergantung lagi tujuan hidup kita kemana. Kalau kita mau fokus ke akademisi atau fokus kuliah, jelas nilai pasti penting banget. Tapi kalau kita mau cari relasi, mau jadi aktivis, atau mau jadi pebisnis, organisasi juga nggak kalah penting. Intinya jangan sampai sibuk organisasi dan membuat nilai kita jadi hancur. Nah, bab kedua yaitu The Alpha Friend. Jadi ini tuh membahas soal pertemanan. Jadi Om Piring itu ngasih tahu cara bedain teman yang tulus dan teman yang toksik. Kalau teman yang tulus itu sedang kalau melihat kita sukses, nggak ngomongin kita dari belakang, juga berani jujur kalau kita salah. Sedangkan teman yang toksik itu iri, manipulatif, dan juga datang saat butuh doang. Nah, jadi kita harus pintar-pintar untuk cari teman. Nah, kemudian masuk ke bab 3. Di bab ketiga ini The Alpha Lover. Jadi ini membahas tentang soal percintaan. Nah, ini merupakan bab yang paling sering banget dibicarakan. Om Piring mengenali istilah cowok parasit. Nah, yaitu cowok yang cuma mau enaknya aja tanpa ngasih effort balik. Nah, di bab ini juga dibahas gimana cara keluar dari hubungan yang gak sehat. Tapi Om Piring juga bilang kalau pacaran itu gak salah. Cuman jangan sampai kita ngorbanin jati diri kita demi mempertahankan suatu hubungan.
Nah, kemudian ada bab keempat yaitu The Art of Professional, fokus karir dan uang. Om Piring bilang perempuan juga harus bisa mencari uang sendiri dan jangan bergantung penuh sama orang lain, apalagi sama pasangan. Nah, ada juga tips untuk nabung, investasi, dan membangun koneksi profesional. Nah, jadi intinya perempuan itu juga harus mandiri secara finansial. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian evaluasi yang bahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari buku ini. Nah, kelebihan yang pertama adalah buku ini menggunakan gaya bahasa yang ringan dan juga menarik. Buku ini tidak menggunakan istilah-istilah psikologi yang rumit untuk dimengerti. Om Piring juga menggunakan analogi yang sederhana. Contohnya adalah Om Piring menggambarkan hubungan yang toksik bagaikan nonton sinetron karena banyak dramanya dan gak selesai. Nah, kelebihan yang kedua adalah adanya ilustrasi-ilustrasi yang lucu dan menarik sehingga pada saat kita membaca buku ini kita tidak merasa bosan. Nah, kelebihan yang ketiga adalah adanya wawancara langsung dengan tokoh nyata seperti Najwa Shihab dan juga Alanda Kariza, yang dimana mereka memberikan bagaimana cara mereka bangkit ketika mereka mengalami keterpurukan. Ini membuat pembaca merasa seolah-olah tidak sendirian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kekurangan dari buku ini. Nah, kekurangan yang pertama adalah buku ini ditulis oleh laki-laki. Jadi tidak jarang banyak pembaca yang merasa bahwa Om Piring sebenarnya tidak mengetahui bagaimana kompleksitas perempuan ketika mengalami berbagai masalah kehidupan. Bahkan ada beberapa pembaca yang mengatakan bahwa rasanya itu seperti diajari berenang sama orang yang gak pernah nyemplung ke air. Nah, kemudian kekurangan yang kedua dari buku ini adalah beberapa konten terkesan seperti terlalu mendasar. Bagi para pembaca yang sudah cukup dewasa atau sudah percaya diri, tips seperti pilihlah teman yang positif atau jangan takut gagal itu tuh seperti udah biasa banget. Jadi buku ini nih jelas untuk bagi para pemula kayak misalkan anak SMP, SMA yang masih mencari jati diri. Kesimpulannya, buku ini adalah buku yang sangat bermanfaat untuk target audiensnya. Buku ini berfungsi seperti starter pack bagi remaja putri dan perempuan-perempuan muda di luar sana yang kurangnya kepercayaan diri. Ia memberikan fondasi kepercayaan diri, kemandirian finansial, dan keterampilan sosial besar. Namun buku ini bukanlah bacaan wajib bagi seluruh perempuan di Indonesia. Jika Anda sudah berusia di atas 25 tahun, memiliki karir yang stabil, dan sudah cukup percaya diri, mungkin buku ini tidak terlalu relevan untuk kehidupan kalian dan memberikan banyak wawasan. Sebaliknya, untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SMA atau anak-anak kuliahan yang baru semester 1-2 yang masih merasa galau dan insecure terhadap sekitarnya, buku ini bisa menjadi motivasi yang baik, teman yang baik, menjadi pedoman kepercayaan diri. Om Piring berhasil melakukan sesuatu yang sulit, yaitu menulis buku motivasi untuk perempuan tanpa terkesan menggurui dan merendahkan. Itu adalah pencapaian yang patut diapresiasi. Dan setelah membaca, semoga kalian bisa menjadi alpha girl versi kalian sendiri. Bye-bye!